Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kerneweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 77, yaitu surat Al-Mursalat, ayatnya ayat 19 sampai dengan ayat 37. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu masalah yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi dan atensinya serta subscribe-nya kepada Kerneweng Aji Channel yang kita cintai ini. Saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya, memberikan perlindungan atas segala mara bahaya dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara-saudara, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alam naghlukum min ma'im mahin wa ja'alnahu fi qararin maqin ila qadarin maglum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata
Waja'alna fiha rawasya syamiqatin wa asqainakum ma'an furada wailu yawma idilil mukadzibin. Artinya pada hari itu celaka sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, lalu kami menempatkan itu di tempat peristirahatan yang aman sampai batas waktu tertentu, maka kami tentukan bentuknya. Maka alangkah baiknya kami dalam menentukan. Pada hari itu celaka sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi mempunyai daya tarik? Bukankah kami menjadikan bumi mempunyai daya tarik yang hidup dan mati? Dan kami membuat di sana gunung-gunung yang tinggi, dan kami memberi minum kamu dengan air tawar. Pada hari itu celaka sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 19, hendaklah diingat betapa terang kata-kata ayat ini dan ayat sebelumnya. Generasi yang sudah dulu-dulu dibinasakan karena kejahatan mereka diganti dengan generasi yang lain. Demikianlah nasib yang selalu dialami orang-orang yang berdosa. Hari jatuhnya hukuman mereka ialah hari keputusan. Hari jatuhnya hukuman mereka ialah hari keputusan. Tetapi pengejawantahan yang sempurna tentang hari itu ditangguhkan sampai dengan hari kiamat kelak. Penjelasan berikutnya adalah penjelasan pada ayat 26. Kata kifat yang kami terjemahkan mempunyai daya tarik ini mengisyaratkan adanya hukum gravitasi atau gaya berat. Selanjutnya, kata itu menunjukkan bahwa semua manusia, baik yang hidup ataupun yang mati, tetap ada di bumi. Jadi kepercayaan bahwa Nabi Isa alaihissalam ada di langit keempat adalah keliru. Tetapi kata kifat berarti pula pergi terburu-buru dan berlari cepat atau mendesak atau menggiring dan mendorong dengan kuat. Dan ini mengisyaratkan bergeraknya bumi dalam
ruang angkasa. Kita lanjutkan lagi ayat 29 sampai dengan ayat 37. Antaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dilli di syalashishu ab la dalili wala yungni minallahab innaha tarmi bisyarah kal qasyar ka'annahu jihalatu syufaru wailun yawma idilil mukadzibin hadda yawmu la yungdiqun wala yu'danu lahum fayaqtadirun wailun yawma idilil mukadzibin. Shadaqallahul adzim. Artinya, pergilah kepada apa yang kamu dustakan. Pergilah kepada bayang-bayang yang mempunyai 3 cabang. Tidak dingin dan tidak berguna melawan nyala. Nyala itu melontarkan bunga api seperti istana. Seakan-akan itu unta yang kuning. Pada hari itu celaka sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Inilah hari yang mereka tidak berbicara dan mereka tidak diperbolehkan mengemukakan dalih. Pada hari itu celaka sekali bagi orang-orang yang mendustakan. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Penjelasan pada ayat 30 sebagai berikut. Menurut seorang mufasir, yang dituju di sini ialah kaum Kristen yang percaya kepada Trinitas. Dan inilah sebabnya mengapa siksaan mereka disebut di Salatsi Su'ab, artinya bayang-bayang yang mempunyai 3 cabang. Makna yang asli dari kata zil yang digunakan di sini ialah tempat teduh atau cahaya matahari yang tanpa sinar. Tetapi kata zil digunakan secara luas dengan mengandung berbagai arti seperti menutupi, melindungi, keadaan hidup senang dan melimpah ruah. 3 cabang bayang-bayang itu ialah 3 ciri bayang-bayang yang diuraikan
dalam ayat berikutnya. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2638a. Penjelasan pada ayat 33. Mereka menolak kebenaran dan mencari kemewahan dan kesenangan dalam barang-barang duniawi. Mereka diberi naungan tetapi tidak memenuhi tujuan sebagai naungan. Naungan itu kosong dari sejuknya tempat teduh. Mereka tidak menemukan kesenangan di dalamnya. Dan naungan itu tidak berguna bagi mereka terhadap nyala. Yang di sini berarti kesengsaraan hidup. Selain itu, apa yang mereka anggap kesenangan dan kemewahan adalah sumber kesengsaraan. Dari situ dilontarkan bunga api. Bukan bunga api kecil-kecilan yang dilontarkan dari api biasa, melainkan bunga api yang besar seperti istana. Sebenarnya yang berubah menjadi bunga api ialah istana kemewahan yang mereka bangun, yang membakar sekelilingnya. Boleh jadi arti ayat ini memberikan isyarat yang dalam tentang alat-alat perusak pada zaman modern yang mempunyai efek kerusakan yang maha besar dan luas. Selanjutnya bunga api ini diibaratkan unta yang kuning. Yang ini adalah benar, karena bukan saja bunga api itu berwarna kuning, melainkan pula karena bunga api yang besar itu dilontarkan berturut-turut seperti unta yang sedang berjalan satu demi satu di dalam barisan. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin serta kaum mukminat yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua bisa bermanfaat untuk meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.